perang akan usai. Meski kencang tekanan dari internasional, saudara, namun perang Amerika Serikat dan Israel serta Iran bukannya mereda, justru semakin meluas. Akibatnya korban bertambah dan sejumlah infrastruktur hancur. Lantas apa indikatornya perang bisa berhenti? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Politik Timur Tengah UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, Profesor Ali Munhanif. Selamat pagi, Prof. Ali. Ya, Prof. Ali, untuk audionya bisa dibuka terlebih dahulu, Prof. Ya, selamat pagi Mas dan para pemirsa di manapun berada ya. Baik, Prof. Ali, kalau kita melihat mungkin kondisi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran belakangan ini, kemudian intensitas serangannya, kemudian narasi-narasi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak seperti itu. Anda melihatnya ini tanda-tandanya perang bakal berhenti karena mereka semuanya sebenarnya sudah lelah dan ingin mengakhiri, tapi gengsi, atau memang masih perangnya akan berlanjut terus nih, Prof? Dalam perhitungan apa yang kita lihat perkembangan setiap episode peperangan sekarang ini, hampir bisa dipastikan bahwa perang ini akan berlangsung lebih lama dari yang diduga baik oleh Trump, Netanyahu maupun oleh Iran sendiri. Jadi kalau kita lihat narasi yang dikembangkan terutama oleh Donald Trump, kelihatan bahwa motif untuk menyerang Iran selalu berubah. Pada awalnya adalah untuk demobilisasi atau deterrence program nuklir untuk perdamaian dari Iran. Lalu kemudian yang kedua berkembang menjadi regime change, yakni merubah pimpinan nasional dan keinginan untuk membunuh pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Lalu kemudian belakangan lalu berubah lagi menjadi aspek-aspek ekonomi dari peperangan. Nah, disitulah sekarang ini kelihatan bahwa efek ekonomi dari peperangan yang digencarkan oleh Iran dan Israel semakin lama semakin muncul ke permukaan, menimpa berbagai negara yang mulai mengeluh tentang adanya krisis BBM atau krisis energi yang dipicu oleh ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran. Ini tampaknya akan menjadi cara bagi kita semua bahwa dengan perkembangan perang yang semakin tidak menentu ini, mestinya dunia internasional terpanggil untuk selalu memberi tekanan, membangun web of pressure terhadap Amerika Serikat khususnya, lalu kemudian Donald Trump dan juga Israel untuk mempelopori maju ke perundingan. Tanpa itu kita akan berakhir. Nah, kita tidak mungkin berakhir. Maka karena itu saya menduga jika serangan militer demi militer ini diteruskan, paling tidak kita membutuhkan waktu sekitar ya mungkin 8 sampai 12 minggu begitu katakanlah untuk bisa memastikan melihat episode yang berkembang terus itu perang akan berakhir. Tapi berakhir Prof, bukan dalam pengertian kalah menang ya, tapi pada dasarnya adalah kedua belah pihak harus maju ke perundingan yang difasilitasi oleh organisasi-organisasi internasional misalnya, entah itu PBB, tapi jika PBB tidak mungkin, maka organisasi-organisasi perdamaian regional seperti Liga Arab, OIC, atau bahkan mungkin juga Asia Tenggara bisa mengajukan satu proposal yang merupakan terobosan dari konflik yang tak berujung ini. Disitulah saya percaya bahwa ukuran-ukuran yang bisa kita tempatkan antara 8 minggu sampai 12 minggu itu angka realistik, ukuran yang realistik untuk bisa melihat bahwa baik Trump maupun Israel mendapat tekanan yang luar biasa dari internasional. 8 sampai 12 minggu ya, Prof. Tapi kemudian saya ini kira memang itu paling mungkin, apalagi setelah kita dengar ya misalnya Trump setelah kehilangan berbagai fasilitas pangkalan militer di Timur Tengah, hampir 7 pangkalan militer yang berdekatan dengan Iran sekarang menderita kerusakan yang sangat parah dan bisa dipastikan tidak bisa berfungsi. Amerika Serikat lalu mengambil atau mendeploy sejumlah fasilitas rudal dari Korea Selatan untuk bisa ditempatkan di Timur Tengah. Lalu kemudian
berencana mengirimkan atau mobilisasi pasukan tempur yang diambil dari dalam negeri untuk ditempatkan di Timur Tengah sekitar 2.500 pasukan begitu untuk bisa dideploy Timur Tengah. Dugaan saya persiapan perang darat akan dimulai. Tetapi melihat respon Iran yang semakin lama semakin menunjukkan dia tidak mungkin ditaklukkan dalam waktu dekat, maka saya menduga 8 minggu, atau itu berarti 2 bulan atau sampai 12 minggu, 3 bulan, itu adalah perkiraan saya kedua belah pihak ini mengalami tekanan yang luar biasa dari internasional, lalu kemudian kelelahan secara kekuatan militer, pada saat yang sama juga keinginan untuk berunding dalam meja perundingan tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan antara Iran dan Israel. Oke, opsi antara perundingan ataupun diplomasi sepertinya kalau sekarang kita lihat seperti mustahil gitu ya Prof ya. Apakah dalam waktu 8 sampai 12 minggu ini mereka kemudian bisa berunding ataupun mengakhiri perang ini karena tekanan internasional atau memang tekanan dari mereka sendiri? Mereka sudah kehabisan sumber daya ataupun sumber energi mereka kemudian dibombardir. Seperti apa kemudian nanti kira-kira penyelesaian dari konflik ini, Prof? Itu yang saya baca dari berbagai narasi yang dikembangkan oleh baik Trump maupun Iran. Ya. Iran mengatakan bahwa hanya Iran yang bisa mengakhiri perang ini atau sebaliknya. Donald Trump juga mengatakan bahwa kita akan segera mengakhiri. Tapi pada kenyataannya semua itu hanya propaganda dalam kondisi perang untuk terus membangun satu optimisme atau katakanlah spirit yang tak pernah luntur dari berbagai pihak yang konflik sekarang ini. Nah, karena itulah penting untuk mengamati berbagai narasi yang dikembangkan oleh pengambil kebijakan baik di Pentagon maupun Washington. Saat ini Trump mendapatkan tekanan yang luar biasa karena keinginannya untuk menambah dana perang 1 billion setiap hari, dan itu akan menguras fondasi ekonomi Amerika yang saat ini mempunyai krisis yang sangat penting tentang pendidikan untuk anak, healthcare, lalu kemudian berbagai jaminan sosial yang mulai dihilangkan oleh Trump dan seterusnya, yang berakibat pada sikap Kongres yang terus-menerus meminta pertanggungjawaban Donald Trump tentang update apa yang sekarang ini terjadi di Iran. Khas dari Donald Trump adalah jawaban-jawaban yang zigzag ya, tidak terlalu terkoordinasi dengan baik dengan pengambil kebijakan di Pentagon karena sifat Trump, karakter Trump yang selalu fokus pada dirinya sendiri. Jadi itu juga mengabaikan aspek koordinasi di Washington yang tidak berhasil meyakinkan publik bahwa perang ini memiliki tahapan-tahapan sebagaimana misalnya dulu George Bush ketika menolakkan Irak, atau misalnya Obama ketika dengan Libya. Itu saya kira penting untuk bisa kita amati karena disitulah koordinasi militer dan pengambilan kebijakan politik itu bisa dimungkinkan. Nah, dalam konteks itu apa yang kita lihat sekarang ini di Amerika adalah pada bulan November nanti akan terjadi pemilu sela, akan berlangsung pemilu sela untuk memilih anggota Kongres dan Senat 100%. Dan jika kalau ini tidak diantisipasi, maka dalam 2 bulan ke depan setidaknya sudah mulai persiapan itu. Baik Republik maupun Demokrat akan bertarung untuk memperoleh itu, dan jika sampai Trump tidak menemukan tanda-tanda penyelesaian perang Iran bersama Israel, maka boleh jadi Trump akan terancam untuk mempertanggungjawabkan perang ini di Senat dan di Kongres ketika Republik kehilangan berbagai suara di berbagai negara bagian. Nah, itu juga harus kita perhitungkan. Dugaan saya kalau Trump serius ingin menjaga suaranya dan Republik mendapat dukungan di Senat dan Kongres pada November mendatang, maka setidaknya 2-3 bulan mendatang mereka harus mempersiapkan diri dalam pemilu sela pada November 2026 nanti itu. Begitulah saya percaya bahwa jika ini dimungkinkan, maka mau tidak mau Trump harus menyelesaikan perang dalam hitungan
ya 2 bulan ke depan. Baik. Di samping itu, perhitungan militer, kalkulasi militer, berbagai sumber mengatakan bahwa jika perang melebihi dari waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan, baik Iran maupun Amerika Serikat akan kehabisan logistik dan juga persenjataan dan fasilitas militer yang makin lama makin hancur. Khususnya di Tel Aviv ya, kita melihat kota-kota Israel dibombardir melalui drones, belum lagi misil yang akan diluncurkan oleh Iran jika drone-nya kelihatan mulai tidak efektif untuk menyerang kota-kota di Israel, maka dugaan saya perang akan lebih panjang dari apa yang kita harapkan. Oke, tekanan sumber daya militer dan juga mungkin politik dalam negeri ini juga akan berpengaruh terkait dengan penyelesaian perang ini. Tapi Prof, yang kemudian kami pertanyakan juga terkait dengan serangan Iran ke negara-negara Teluk yang memang sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan juga Israel, apakah kemudian membuat konflik di semenanjung Arab ini akan semakin meluas? Kita akan bahas usai jeda. Prof Ali, tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Bagian terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Today, kamu dulu dilahirkan, bukan di-download. Gangguan utamanya ini, setan gepeng. Jaga mata, jaga pikiran, jaga telinga, Bu. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Wattaquhu. Coba baca. Dengan total 66 maka Kalam Hati Safari Ramadan Minggu 15 Maret pukul 1 siang di Kompas TV dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Sover Citrus baru. Segar. Ger. Aroma citrusnya bikin badan segar terus. Anti enak. Sover Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue segar terus. Sover Citrus anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food. Fresh banget rasanya. Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini. Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
Kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, dan kita juga masih bergabung bersama Profesor Ali Munhanif, Guru Besar Politik Timur Tengah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi sebelum jeda, Prof. Ali, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kemudian potensi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, apalagi Amerika Serikat kemarin mengklaim bahwa sudah menyerang Pulau Kark yang ada di Iran sebagai kilang utama paling tidak di Iran untuk ekspor minyak dari negara tersebut. Kemudian Iran dari serangan ini kemudian menyatakan juga gitu, memperingatkan warga di pelabuhan utama di Uni Emirat Arab untuk waspada terhadap serangan. Nah, kemudian dengan adanya kondisi seperti ini, Prof, apakah Anda melihat akan ada balasan ataupun juga balasan dari negara-negara di Timur Tengah yang kemudian jadi sasaran serangan Iran? Prof, untuk audionya boleh dibuka kembali, Prof? Di sinilah sebenarnya yang kita lihat bahwa masing-masing pihak menghindarkan diri dari menampakkan atau menonjolkan dimensi political ekonomi internasional dalam perang ini. Jadi dimensi itu adalah bahwa jangan sampai dunia internasional terganggu dengan perang ini, karena itu sejak awal disampaikan oleh Trump dan juga Netanyahu bahwa dalam hitungan hari atau minggu kita akan selesai perang, yakni target utamanya tentu saja adalah membunuh Ali Khamenei. Tapi kita lihat bahwa dimensi ekonomi politiknya tidak bisa dihindari, yakni terganggunya jalur suplai minyak di seluruh dunia, khususnya yang melewati Selat Hormuz. Kita harus paham betul bahwa Timur Tengah, Iran dan sebagian yang melewati Selat Hormuz itu menyumbangkan setidaknya 15% dari kebutuhan minyak dunia. Itu berarti bahwa sangat vital. Nah, karena itulah sebenarnya jika memang dimungkinkan, maka yang dibutuhkan tidak harus mengganggu ekonomi dunia. Melihat perkembangan yang terjadi, khususnya ketika Trump merasa tidak nyaman, ya, betul-betul terganggu dengan ditutupnya Selat Hormuz, ternyata lalu kemudian membalas dengan mengebom sejumlah instalasi minyak di Iran, yang boleh jadi itu merupakan sumber suplai dari minyak untuk negara-negara semacam China, Rusia maupun yang lainnya. Nah, jika Iran membalas dengan mengebom minyak itu di instalasi misalnya di Timur Tengah semacam entah itu Dubai, entah itu Arab Saudi, atau juga mungkin Oman, Bahrain, dan seterusnya, terbayangkan efek ekonomi dari perang ini terhadap dunia global. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya Iran sampai sekarang ini tidak menunjukkan hal itu, karena semata-mata karena jika itu dilakukan, bukan tidak mungkin semuanya juga akan kolaps, akan terganggu, baik itu untuk kepentingan ekonomi dalam negeri maupun kepentingan perang itu sendiri. Karena itulah Trump tampaknya gegabah dengan mengebom instalasi minyak Iran itu, yang sudah pasti itu efeknya akan mengganggu pelanggan atau pembeli minyak di instalasi tersebut, khususnya China dan juga Rusia. Tapi Prof, cara-cara ancaman dari Amerika Serikat seperti ini dengan menyerang Pulau Kark ini, apakah kemudian akan direspon Iran dengan menyerang fasilitas minyak yang mungkin terkait dengan Amerika Serikat? Dan tadi kata Prof bisa membuat justru semakin meluas konflik ini dan juga membuat suplai energi semakin terbatas, Prof. Saya kira tidak. Saya kira Iran akan hati-hati untuk menyerang instalasi minyak sejauh minyak itu tidak digunakan untuk mengisi bahan bakar, misalnya kapal induk atau mungkin juga pesawat yang ada di situ dan seterusnya. Karena itu akan mengakibatkan Iran juga akan menjadi problematik. Nah, sampai sejauh yang kita amati sekarang ini Iran masih fokus pada pertama instalasi infrastruktur militer di Timur Tengah maupun kota-kota di Israel, termasuk Tel Aviv, lalu kemudian Haifa dan seterusnya. Nah, pada tingkat itu kita masih berterima kasih untuk Iran, ya, karena saat ini efek ekonomi dari perang sudah melanda dunia global, khususnya naiknya bahan aftur, bahan bakar untuk pesawat yang sudah mulai menimpa sejumlah maskapai penerbangan di Eropa.
Saat ini penerbangan di Eropa sudah mulai meng-cancel timing yang dalam waktu dekat akan terbang dan seterusnya memindah karena naiknya aftur. Dan kalau itu terjadi sampai 1 minggu ke depan, Anda bayangkan itu, Indonesia setidaknya akan memberangkatkan jamaah haji pada 1 bulan setelah Lebaran. Itu berarti kloter pertama itu diperkirakan akan berangkat 1 April. Kalau sampai harga tiket pesawat naik, bayangkan itu apa yang akan terjadi pada tentunya efeknya akan kemana-mana Prof ya, dan kita harap Iran juga tidak terprovokasi dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk tidak membalas lagi fasilitas energi milik Amerika Serikat di negara lain. Kita harapkan semoga konflik ini meleset tadi dari prediksi Prof Ali, semoga tidak sampai 8-12 minggu. Kita harapkan semoga segera berakhir. Terima kasih Prof Ali Mun Hanif, Guru Besar Ilmu Politik Timur Tengah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Prof Ali. Selamat pagi, terima kasih Mas Kebetulan. Dan saudara, kami akhiri Breaking News Kompas TV kali ini. Saya Bremana Tenaya, sampai jumpa.